Sudah, Bu. Sudah saya record. Baik. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia menjadi informan akademi saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Oke, jadi Sama-sama. saya saya mulai saja, Bu, ya. Dari mulai, pertanyaan yang pertama, menurut Heeh. Ibu ini bagaimana ciri-ciri konten kreator yang saat ini banyak diminati atau disukai oleh, khalayak, Bu? Konten kreator ya, yang disukai halayak. Kalau misalnya kita bicara konten kreator yang disukai halayak, kita mesti lihat dulu halayaknya siapa, gitu loh. Karena beda halayak, tentu saja konten kreator yang disukai juga pasti akan berbeda. Kayak misalnya ketika kita ngelihat konten kreatornya dari kalangan selebritis misalnya, itu pasti yang viewersnya juga akan berbeda. Nah, mungkin kalau sekarang kita bicara konten kreator yang disukai oleh mahasiswa. Nah, kita persempit lagi misalnya, siapa viewersnya. Sekarang kita persempit lagi, viewersnya adalah mahasiswa. Ketika kita sudah persempit viewersnya mahasiswa, konten kreatornya juga mahasiswanya yang mana dulu? Tujuannya dilihatnya YouTube-nya yang mana? Kalau misalnya yang ditampilin sama di skripsi kamu ini kan Bang Ogut ya. Iya. Nah, itu pasti orang-orang yang pengen membangun brand image gitu loh. Iya, betul, Bu. Nah, sekarang kalau itu kita lihat lagi siapa viewersnya sih sebetulnya. Kalau misalnya kita mau bicara konten kreator mana sih yang disukai, ya kita harus lihat dulu siapa viewersnya. Gitu. Nah, Jadi iya, Bu. kan kalau kita bicara mengenai prinsip komunikasi adalah siapa mengatakan siapa kepada siapa untuk apa dengan efek apa. Nah, di situ kita bisa melihat konten kreatornya ngomong apa, siapa konten kreatornya. Nah, konten kreator yang seperti apa itu tergantung viewersnya, gitu loh. Iya, Bu, ya, Kebayang ya? ya, kembali lagi kepada audiensnya siapa, Bu, ya. Karena, pasti untuk, kasusnya di Bang Ogut ini, kebanyakan viewersnya itu pasti dari mahasiswa, dari yang sedang, Betul, mencari betul. pekerjaan gitu kan, apalagi yang pengen, mempunyai pekerjaan dan Branding penghasilan dari media sosial tuh seperti apa sih, Bu, gitu. betul. Heeh. Ya. Iya, baik, Bu. Yang nomor 2, kalau menurut pandangan Ibu, apakah personal branding itu sangat penting dan berpengaruh untuk dimiliki oleh seorang konten kreator? Kalau misalkan iya, kenapa, Bu? Ya, kalau misalnya bertanya mengenai apakah brand image merupakan sesuatu yang penting bagi konten kreator, sangat penting. Kenapa? Karena di dunia digital itu orang nggak kehitung banyak sekali. Jadi ketika kita masuk ke dunia digital, kita mau menjadi konten kreator, kita memang harus membangun brand image yang seperti apa yang ingin kita bangun. Kita nggak bisa, pokoknya saya masuk, pokoknya saya mau bikin konten, ya yang seperti apa. Karena yang namanya konten kreator itu, kita nggak bisa sembarangan, random, nggak di konsep, terserah gue gitu, nggak bisa. Walaupun ada yang bilang, nah itu konten kreatornya nggak di konsep, itu konten kreatornya terserah gue. Nah berarti konsep dia itu adalah konsep terserah gue, konsep semau-mau gue gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh itu dia tidak membangun brand image. Ada brand image yang dibangun, dan brand image yang dibangun itu sangat-sangat penting bagi seorang content creator. Kurang lebih begitu menurut saya. Kalau, Ibu kan Ibu sebagai konten kreator nih, Bu, ya, berarti Ibu pingin menunjukkan, sebuah personal branding Ibu itu yang seperti gimana, Bu, kalau Ibu? Jujur saja, ketika saya memutuskan untuk, oh saya mau berbagi materi mengenai ilmu komunikasi di YouTube. Saya pengen berbagi di sosial media. Nah, dalam hal ini saya ingin membuat brand image saya adalah orang yang, tidak sulit untuk diraih gitu loh. Nah, Karena iya. gini, jadi gini, saya memutuskan bahwa saya akan memutuskan untuk menjadi konten kreator di sosial media karena tidak semua orang itu menyadari bahwa ilmu komunikasi merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari pertama kita hidup sampai kita mati, itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Dan kita nggak bisa bilang bahwa, oh saya bukan anak komunikasi, jadi saya nggak belajar komunikasi. Nggak bisa gitu. Jadi
Saya ingin memberikan brand image bahwa saya adalah orang yang mudah diraih dan saya juga ingin memberikan image, saya ingin memberikan gambaran bahwa ilmu komunikasi merupakan ilmu yang kita pelajari nggak ada habisnya gitu loh. Nggak Mmm, ada habisnya ketika kita mempelajari ilmu komunikasi. Dan saya juga pengen bisa berbagi ilmu bukan hanya untuk mahasiswa yang sedang belajar ilmu komunikasi saja. Makanya di awal opening saya itu di YouTube itu saya selalu bilang bahwa di sini saya akan berbagi segala sesuatu tentang ilmu komunikasi bukan hanya untuk orang yang sedang belajar ilmu komunikasi saja karena starting dari kita buka mata sampai kita tidur lagi atau enggak sampai kita nutup usia, itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Bahkan yang kemarin aja nih ya, saya mau sedikit nih mungkin melenceng dari pertanyaan kamu mengenai apa yang, oh ini sebetulnya nyambung sama penanda dan petanda nih ya, iya, apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo iya, ya, Cristiano itu Ronaldo. iya, itu bisa jadi sebuah kajian yang sangat menarik dalam ilmu komunikasi. Kalau penandanya ya apa namanya signifier-nya ya bahwa dia hanya memindahkan botol semata, tidak ada niat apa-apa. Tapi ketika sudah digali lebih jauh, ternyata memindahkan botol Coca-Cola itu bisa membuat saham Coca-Cola turun dan itu bisa membuat gempar seluruh dunia karena nah itu dia yang tadi saya bilang siapa yang berkomunikasi, apa yang dikomunikasikannya itu berpengaruh ke semuanya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik Bu, kan untuk personal branding itu berarti sebuah konten kreator itu harus mempunyai ciri khas ya Bu ya. Jadi, dia itu pengen, ngasih konten apa sih dan dia tuh potensinya di mana. Nah, menurut Ibu untuk konten kreator itu, selain mempunyai ciri khas harus punya apa lagi Bu, dalam personal branding-nya itu? Selain mempunyai ciri khas, content creator itu memang namanya juga creating something ya. Dia harus terus belajar. Dia harus bisa terus jangan jangan gampang puas lah ya. Jadi dia memang harus terus menggali apa nih yang bisa dibagi, apa nih yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Jadi jangan kalau saya sih selalu berpikir bahwa seorang content creator jangan picik bahwa ini hanya untuk penghasilan dia saja, jangan mikir bahwa uang atau money oriented hanya untuk dia, monetize untuk dia lagi, tapi dalam hal ini akan keren sekali ketika seorang content creator bisa berbagi sesuatu lagi dan lagi, terus mencari ide tanpa ada putusnya, tapi memiliki kebermanfaatan untuk banyak orang. Itu akan keren. Oke, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya kalau menurut Ibu, apakah Ibu sudah menonton, video yang saya kirim linknya Bu, dari Bang Ya, Uut itu? Iya, yang saya udah eee lihat tadi malam. iya, Bu. Nah menurut Ibu itu, pendapat Ibu mengenai konten-konten dari Bang Ogut itu bagaimana, Bu? Apakah sudah sangat edukatif dan sangat inspiratif untuk anak muda? Ya. Kalau untuk anak muda menurut saya itu sangat inspiring ya, bisa sangat-sangat memberikan inspirasi dan tentu saja dalam hal ini dia memberikan sebuah tawaran solusi gitu loh untuk anak muda bahwa ayo dong anak muda jangan jangan apa namanya jangan gampang puas ya karena kan sekarang anak muda sekarang itu ada seorang yang bilang bahwa oh anak muda sekarang itu ada sebutan ini saya ngutip dari Mas Nadim ya, dia bilang anak muda sekarang itu menyebut mereka adalah kaum rebahan gitu loh. And it's crazy, I Iya think ya, Bu, itu betul, gila karena menurut banyak aku kaum itu rebahan ya, gila. Bu, ya sekarang Iya, muda itu. itu sesuatu yang aduh kacau banget nih anak muda kaum rebahan padahal kalau zaman saya dulu kuliah itu anak kuliahan itu disebutnya agent of change atau agen perubahan justru mahasiswa lah yang membawa perubahan terhadap segala sesuatunya. Ya dari mulai sejarah Indonesia juga siapa sih yang bikin perubahan di Indonesia? Siapa sih yang bikin Indonesia bisa kayak gini? Anak muda kan sebetulnya semuanya. Iya, betul. Cuman reformasi siapa sih yang bikin reformasi? Anak muda kan, anak-anak Benar, kuliah iya. gitu. Nah, sekarang bergeser menjadi kaum baru yakni kaum rebahan kalau menurut saya aduh it's crazy. Nah apa yang dilakukan Bang Ogut menurut saya harus lebih banyak lagi anak muda yang melakukan hal tersebut, harus lebih banyak lagi orang-orang yang nonton dan mudah-mudahan bisa terpengaruh dan tergerak untuk melakukan sesuatu yang keren gitu gebrakan yang keren untuk
untuk kita semua gitu menurut saya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Dan selanjutnya bagaimana nih, untuk penanda dan petandanya alias signifier dan signified, yang, dari video yang sudah Ibu tonton itu bagaimana, Bu? Ya, kalau misalnya kita lihat dari penanda dan petandanya, dia frankly speaking tidak banyak menggunakan simbol-simbol, tidak banyak menggunakan hal-hal yang sulit dimengerti, dan itu bisa mudah dipahami. Dan juga kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi, ada makna yang tersembunyi di sana adalah apa? Kita bisa lihat settingnya, setting studionya itu setting anak muda, cara dia bicara, logatnya, kemudian pemilihan kata-katanya itu anak muda banget. Jadi tidak akan sulit untuk dipahami oleh anak muda, dan anak muda juga merasa nyaman gitu nonton dia karena apa yang dia sampaikan tidak jauh dari dunia anak muda gitu. Kebayang dong kalau misalkan dia pakai bahasa-bahasa yang baku gitu, misalnya dengan kata-kata yang sangat-sangat kaku gitu ya, itu tentu saja akan membuat anak muda tidak tertarik untuk melihatnya. Jadi Iya. kalau dilihat dari penanda-penanda signifier itu semuanya settingnya betul-betul memang setting anak muda, dan bila digali lebih dalam lagi memang itu untuk berbagi untuk anak muda gitu. Berarti sudah bisa dibilang kalau Bang Ogut itu sudah, approachable untuk anak muda ya, Bu, ya. Jadi dia bisa, Betul. menyesuaikan gitu, dengan Ya, audiens anak muda dia ya, zaman Bu. sekarang lah. Heeh. Baik. Nah yang terakhir bagaimana nih saran Ibu untuk Bang Ogut ke depannya? Mungkin, apakah dia akan membuat, sarannya lebih baik dia bikin konten yang tidak hanya untuk anak muda atau bagaimana, Bu, menurut Ibu? Saran Ibu? Kalau menurut saya dia sudah buatlah konsisten aja di kalangan anak muda ya, bikin aja konsisten konten-konten konsisten untuk di anak muda supaya tidak kemana-mana dan lebih fokus ya. Terus udah gitu kalau menurut saya tetap memberikan solusi-solusi untuk anak-anak muda, tetap memberikan masukan-masukan, kemudian tetap memberikan inspirasi-inspirasi untuk anak muda supaya kaum rebahan ini tidak menular kemana-mana dan bisa berhenti sampai di sini. Karena saya yakin ini kan kita lagi pandemi COVID-19 ini ya, bukan cuma anak muda yang kena efeknya, kena imbasnya, tapi semuanya. Namun dalam hal ini saya punya keyakinan bahwa anak muda lah yang akan bisa istilahnya membuat perubahan besar di tengah pandemi yang luar biasa nggak beres-beres ini. Saya yakin pasti penggeraknya adalah anak muda. Kita tunggu aja nanti. Kita nggak tahu apakah tahun depan, apakah 2 tahun lagi, amit ya 2 tahun lagi, tapi saya yakin pasti penggeraknya adalah anak muda. Gitu. Oke. Sepertinya sudah cukup, Bu, ya dari, pertanyaan ini. Terima kasih banyak, Bu, karena, jawaban Ibu itu sangat benar-benar lengkap dan bermanfaat banget buat penelitian saya ini. Makasih banyak, Bu, ya, udah mau Semoga bisa meluangkan waktu. membantu ya. Iya, terima kasih banyak, Bu. Ini sangat membantu banget sih buat saya. Iya, Bu, Alhamdulillah. iya. Semoga sehat selalu ya Ibu, sekeluarga, jangan sampai sakit, karena pandemi ini kan takutnya sekarang lagi Bandung itu lagi naik-naiknya Bu ya, jadi takut banget Ya, gitu, heeh, harus selalu jaga kesehatan Bu ya, dan sekeluarga. Ya. ya. Oke, Makasih banyak Bu. sampai ketemu Ih, ya. iya Bu, Ya. semoga, kebaikan Ibu entar dibalas lebih lagi Bu ya, amin. Oh, amin. Oke. Iya Ketemu Ibu, lagi ya. makasih. Iya Bu, Ya. iya, Assalamualaikum. malam.